Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bu Nila akan membahas tentang vektor. Namun, pembelajaran hari ini akan ditemani oleh asisten Bu Nila. Terima kasih. Ya, vektor di ruang 2 ya. Pertama, vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai arah. Nah, contoh vektor seperti ini bisa dilihat ya. Ada yang misalnya arahnya agak serong ke atas, ke bawah, atau tegak lurus ke atas, atau ke bawah, atau ke samping kanan dan kiri. Ini contoh vektor ya. Ingat, vektor adalah suatu besaran yang mempunyai arah. Nah, yang berikutnya, perhatikan vektor-vektor berikut. Misal, ini ada vektor AB ya. Nah, ini vektor AB nih. Nah, jadi vektor di atas bisa ditulis dalam bentuk vektor AB. Jadi di atas AB ini ada kayak tanda panahnya gitu ya. Nah, kalau pakai huruf kapital, dia menulis titiknya itu di ujung sama ujungnya. Jadi ujung awal sama ujung akhir ya. Atau kalau kita mau pakai huruf biasa, huruf kecil, dia penulisan vektor seperti ini. Ini artinya vektor A juga ya. Nah, jadi keterangannya panjang garis ini ya, panjang garis baik yang vektor AB atau vektor A kecil ini, panjang garis itu mengartikan panjang vektor atau besar vektornya. Nah, arah panahnya itu mengartikan adalah arah vektornya. Jelas ya. Nah, kemudian hubungan dua vektor. Nah, yang pertama, misalnya gini, ada vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, vektor A akan dikatakan sama dengan vektor B jika besar dan arahnya sama. Ya, jadi vektor A akan dikatakan sama dengan vektor B jika besar dan arahnya sama. Nah, selanjutnya tinggal dilihat yang berikutnya. Misalnya ini ada vektor A arahnya ke atas, kemudian ada vektor B arahnya ke bawah. Nah, vektor A akan sama dengan min vektor B ya jika besarnya sama tetapi arahnya berbeda ya. Jadi kalau besarnya sama arahnya berbeda berarti vektor A akan sama dengan min vektor B. Cukup jelas ya. Nah, selanjutnya komponen-komponen vektor yang ada di ruang 2. Nah, ini misalnya ada titik A koordinatnya x1 y1, kemudian titik B koordinatnya x2, y2. Maka kalau nanti kita mau mencari vektor AB, nah rumusnya adalah nih, vektor AB rumusnya adalah x2 min x1 dan y2 min y1, atau bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini pakai kurung siku, atau kalau mau pakai huruf I sama J jadi seperti ini ya. Nah, nanti kalau dia menanyakan panjang vektor, misalnya ada soal menanyakan panjang vektor, nah panjang vektor AB sama dengan akar dari x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Itu ya, cukup jelas sampai di sini, mudah ya. Nah, selanjutnya contoh, diketahui ada koordinat A 5,3, B 7,2, C 4,0 dan D 4,-1. Hitunglah vektor AB. Ingat ya, ini menanyakan vektor. Jadi jawabnya vektor AB. Nah, ingat kalau mencari vektor adalah belakang kurang depan. Berarti kalau vektor AB sama dengan B dikurang A ya. Nah, berarti tadi kita kan tahu koordinat B adalah 7,2, berarti 72 ya. Ini kita bikin bersusun ke bawah agar lebih mudah ya. Dikurang A-nya kan tadi 5 sama min 3. Ya udah, berarti tinggal dikurangi aja. 7 kurang 5 dapatnya 2, 2 min 3 dapatnya 5. Jadi jawabannya 25, atau bisa ditulis dalam bentuk 2i plus 5j gitu ya. Cukup jelas ya. Nah, yang berikutnya contoh selanjutnya dengan soal yang sama tapi dia menanyakan vektor BA ya. Maka menjadi, ingat kalau mencari vektor berarti belakang kurang depan. Maka ini menjadi A dikurang B. Nah, jadi nanti 5 min 3 dikurang 72. Nah, nanti kita hitung hasilnya adalah seperti ini. 5 kurang 7 dapatnya min 2, min 3 min 2 dapatnya min 5. Jadi sama dengan min 2i min 5j. Jelas ya. Nah, contoh yang selanjutnya masih soal yang sama juga, tapi yang ditanyakan adalah, nah lihat nih, ini kan ada tanda seperti tanda mutlak ya. Nah, kalau ada tanda seperti ini artinya dia menanyakan panjang vektor CD. Nah, panjang vektor CD. Nah, cara menjawabnya, nah kita kan belum punya berapa vektor CD-nya kan, jadi kita cari dulu vektor CD-nya. Nah, berarti vektor CD adalah D dikurang C. Nah, D dikurang C berarti, kayak tadi, belakang kurang depan kan.
4 min 1 dikurang C-nya itu 40, berarti 4 dikurang 40, min 1 dikurang 0 dari min 1. Nah, kalau udah dapat vektornya, cara mencari panjang, ingat kalau mencari panjang tadi pakai akar. Berarti panjang vektor CD sama dengan akar dari ini nih, 0 dikuadratkan ditambah min 1 dikuadratkan. 0 kuadrat itu 0 ditambah min 1 kuadrat itu 1. Jadi akar 1 sama dengan 1. Udah ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya, jika diketahui vektor V45 mempunyai titik awal 3,1, tentukan titik ujungnya. Nah, ingat kalau mau mencari vektor itu kan berarti ujung akhir ya dikurang yang awal atau belakang dikurang depan. Maka nanti ya kita misalkan dulu nih, titik ujungnya misalnya X sama Y. Nah, berarti vektor V itu kan akhir dikurang awal ya, akhirnya kan tadi X sama Y kan dikurang awalnya itu 31 kan. Nah, berarti menjadi 45 akan sama dengan XY dikurang 31. Nah, ini kan tinggal pindahin aja ke depan ya. Maka nanti XY akan sama dengan 45 dikurang 31 gitu ya. Nah, sama dengan 1, 4 dikurang 31, 5 dikurang 1 dapatnya 4. Udah ya, ini kan nanti tinggal pindah. Nah, selanjutnya contoh berikutnya. Nah, misalnya diketahui nih vektor KL 3 min 1 dan vektor KM sama dengan min 52. Jika koordinat titik M 5,6, maka koordinat titik L adalah, nah kita kan modalnya cuma ada koordinat M doang kan, berarti kita jalannya dari yang KM dulu. Maka vektor KM sama dengan, nah berarti ini kan M dikurang K ya, M nya kan tahu nih 5, 6. Nah K nya kita belum tahu, kita misalkan dengan K1 sama K2 kan. Berarti KM nya kan tadi min 52 akan sama dengan 56 dikurang K1 K2 kan. Maka nanti dapat K1 K2 nya ini kita pindah tukar tempat ya, jadi 56 dikurang min 52. Dapatlah nanti K nya itu 10, 4 koordinatnya K ya. Nah kalau udah dapat K nya baru nih kita jalan ke KL ya. Vektor KL itu kan berarti L dikurang K, karena L nya belum tahu, kita misalkan dengan L1 sama L2, berarti dikurang 10, 4. K nya kan tadi udah dapet ya. Udah, KL nya kan tadi hasilnya 3 min 1 dari soal, berarti sama dengan L1 L2 dikurang 10, 4. Nah tukar tempat sama, berarti nanti sama aja 3 min 1 ditambah 10, 4. Jadi vektor atau koordinat L nya adalah 13 sama 3. Mudah ya. Ya, berikutnya vektor satuan. Nah, vektor satuan misalnya nih ada dari titik 0 ke titik A, itu disebutnya vektor A kecil ya. Nah, vektor satuan dari vektor A tadi adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan searah dengan vektor A. Nah, misalnya nih, dilihat di gambar, ini kan ada tanda panah kecil nih. Ini adalah vektor satuan dari vektor A. Nah, rumusnya vektor satuan itu kayak gini nih, ya. Vektor satuan dari vektor A akan sama dengan vektor A dibagi panjang vektornya, ya. Jadi vektor A dibagi panjang vektornya. Nah, misalnya contoh, diketahui ada koordinat A 5,4, tentukan vektor satuan dari vektor A. Maka, nah ini tadi rumusnya ya. Vektor satuan dari vektor A sama dengan vektor A dibagi panjang vektornya. Nah, tadi kan kita tahu vektor A-nya ya, koordinatnya kan 54 nih dibagi. Nah, panjang vektor ingat pakai akar. Berarti akar dari 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka sama dengan, nah ini kan sama aja 1 per, nah 41 dapat dari mana nih, 25 ditambah 16, jadi akar 41 dikali yang tadi 54 nya. Nah kita kalikan 1 per 1, 1 per akar 41 kali 5, jadi 5 per akar 41, terus 1 per akar 41 kali 4, jadi 4 per akar 41. Cukup mudah ya. Nah ini kebetulan di soal ini contohnya angkanya tidak bulat, tidak bisa diakarkan. Kalau bisa diakarkan nanti diakarkan atau disederhanakan. Selanjutnya ini adalah operasi pada vektor di ruang 2. Nah ini bentuk secara geometris penjumlahannya seperti ini ya. Kalau searah berarti tinggal ditambahin aja. Nah kalau tidak searah kita bisa pakai dua aturan. Pertama aturan segitiga atau aturan jajar genjang. Nah misalnya ada vektor A, terus ini ada vektor B, berarti hasilnya seperti ini nih, vektor A tambah vektor B seperti ini. Diingetin arahnya ya, kalau kita mau ngafalin pakai
aturan segitiga ingat arahnya. Nah, ini juga kalau misalnya pakai aturan jajar genjang. Nah, kalau secara aljabar seperti ini, kita tinggal tambahin aja atas sama yang atas, bawah sama yang bawah. Udah ya. Nah, selanjutnya kalau pengurangan pada prinsipnya sih sama aja ya, seperti penjumlahan. Berarti kalau ada vektor A dikurang vektor B akan sama dengan vektor A ditambah min vektor B gitu. Sama dengan ya udah atas dikurang atas, bawah dikurang yang bawah gitu. Nah, kalau perkalian, perkalian di sini itu maksudnya ada perkalian dengan skalar. Jadi kalau misalnya vektor A adalah XY, maka K dikali vektor A berarti K-nya tinggal dikaliin satu-satu, K dikali X juga K dikali Y gitu kan. Nah, contohnya jika ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C, dia menanyakan nilai dari vektor A ditambah 3 kali vektor B dikurang 2 kali vektor C. Maka, nah kita tinggal salin aja nih. A-nya tadi kan 2 min 1 ditambah 3 dikali B-nya 4 min 2 dikurang 2 dikali min 1 sama 3. Ya, kita kalikan. Nah, kayak gini hasilnya. Tadi kan A-nya tetap ya. Nah, B-nya tadi kan 3 kali B ya. Berarti 3 kali 4, 12. 3 kali min 2 jadi min 6. Nah, dikurang. Nah, kalau ada pengurangan, minnya jangan ikut dikali dulu. Biar nanti nggak pengaruh tanda. Jadi angkanya aja. Berarti 2 dikali min 1 dapatnya min 2. 2 kali 3 dapatnya 6. Nah, kalau udah semua baru kita hitung. 2 tambah 12 min 2 berarti jadi ditambah. Nah, maka hasilnya nanti seperti ini ya. 16 yang atas yang bawah min 1 tambah min 6 min 7 min 6 jadi min 13. Cukup mudah ya. Nah, ini adalah perbandingan ya. Jadi kalau misalnya ini ada dari 0 ke titik A itu vektor A, 0 ke B itu vektor B, nah 0 ke P itu vektor P ya. Misalnya kita pakai koordinat P. Nah, jika P membagi ruas AB maka pasti M sama N-nya positif. Tapi kalau P-nya terletak di perpanjangan AB maka salah satu nilai M atau N-nya negatif. Nah, rumusnya kayak gini nih. Kalau perbandingan vektor, vektor P sama dengan M dikali B ditambah N dikali vektor A per M ditambah N gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui ada titik P, ada titik Q. Nah, titik R terletak pada garis PQ dengan perbandingan PR dibanding RQ sama dengan 2 banding 1. Maka koordinat R adalah, nah kita gambar dulu ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada titik 0 ya. Nah, berarti kalau misalnya ini koordinat P, ini koordinat R, ini koordinat Q. Tadi kan dibilang PR sama RQ 2 banding 1 ya. Berarti PR-nya 2, RQ-nya 1. Nah, kalau dia menanyakan R ya, sama kayak rumus yang tadi, berarti vektor R sama dengan, nah ngaliinnya selalu silang, berarti 2 dikali sama yang Q, 1 dikali sama yang P. Berarti 2 dikali Q min 1 min 3 ditambah 1 dikali 5 3 dibagi M tambah N, berarti 2 tambah 1 gitu. Udah kita hitung hasilnya, 2 kali min 1 min 2, 2 kali min 3 min 6 ditambah 1 kali 5 5, 1 kali 3 3 per 2 tambah 1 3. Nah, dihitung nanti hasilnya seperti ini. Cukup mudah ya. Ya, ini contoh yang berikutnya. Kalau misalnya perbandingannya salah satunya negatif, caranya sama, kita gambar dulu seperti ini. Nah, tadi kan AP-nya 3, PB-nya min 2 ya. Jadi yang membedakan itu karena arahnya aja. Nih A. Jadi kalau negatif berarti P-nya itu ada di luar AB gitu ya. Nah, kalau kita hitung rumusnya sama aja. Kalau negatif berarti 3-nya dikali sama B, min 2-nya kali sama yang A. Pokoknya intinya ngaliinnya silang. Ya, berarti 3 kali 4 sama 7 tambah min 2 kali 21. Itu kita hitung ya, hasilnya seperti ini. Ya, 3 kali 4 12, 3 kali 7 21. Nah, min 2 kali 2 min 4, min 2 kali 1 min 2. Nah, 3 tambah min 2 kan 1 ya. Nah, udah deh. Jadi 12 tambah min 4 itu hasilnya 8, 21 tambah min 2 hasilnya 19. Cukup mudah ya. Terima kasih. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya ya. Jangan lupa subscribe dan share channel Budila.